Welcome to the story. Cuma pakai batu biru, Abu Nawas selesaikan masalah dua istri sahabatnya. Abu Nawas pergi keluar kota untuk menemui sahabat lamanya. Setibanya di sana, dia langsung menuju rumah sang sahabat. Ternyata kediaman sahabatnya itu sudah tidak berpenghuni. Tidak ingin perjalanannya menjadi sia-sia, Abu Nawas terus mencari keberadaan sang sahabat lamanya. Dia pun bertanya kepada orang-orang sekitar yang kebetulan melintas. "Maaf kawan, apa kau tahu kemana pindahnya orang yang menghuni rumah ini? Dia adalah sahabatku dan aku ingin menemuinya," tanya Abu Nawas. "Dia sekarang sudah pindah. Dia sudah menjadi saudagar kaya. Dia mungkin mau menempati rumah kecil yang kumuh seperti ini." "Tidak mungkin loh," jawab orang tersebut. Lalu orang itu menunjukkan alamat baru sahabat Abu Nawas. Pergilah Abu Nawas menuju alamat yang ditunjukkan. Sesampainya di sana, betapa terkejutnya Abu Nawas. Sahabat lamanya kini menempati rumah megah dan indah. Ia kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Ketika sang sahabat membukakan pintu, dia langsung kegirangan melihat kedatangan Abu Nawas. "Silakan masuk Abu Nawas, anggaplah rumah sendiri," sambut sahabatnya penuh sukacita. "Kau hebat sekali sudah menjadi saudagar kaya. Rumahmu juga besar dan mewah," puji Abu Nawas. "Alhamdulillah Abu Nawas, ini semua berkat doa dan kerja keras," balas sahabatnya. Setelah mengobrol panjang lebar, sahabatnya lalu mengeluh tentang keadaan yang sedang dialami. "Aku bingung dengan sikap kedua istriku," tutur sahabatnya. "Apa? Kamu punya dua istri? Luar biasa. Begini nih kelakuan orang yang sudah kaya. Pasti istrinya lebih dari satu," ledek Abu Nawas. "Memangnya kenapa kamu bingung? Kamu kan punya banyak harta. Yang penting masing-masing diberikan haknya secara adil. Pasti semuanya akan beres," kata Abu Nawas melanjutkan. "Kalau masalah itu sih mudah Abu Nawas. Tapi aku dipusingkan dengan sikap kedua istriku. Mereka berdua menuntut perhatian yang lebih setiap kali berkumpul. Mereka selalu saja bertanya kepadaku, manakah di antara mereka yang paling aku cintai? Kalau aku jawab keduanya, pasti sama-sama dicintai. Kalau aku jawab keduanya sama-sama dicintai, mereka tidak mungkin percaya. Tapi aku juga tidak mungkin menyebut salah satu dari keduanya. Yang ada nantinya mereka jadi bertengkar dan menuduhku tidak adil," papar sahabatnya. Abu Nawas selalu mengatakan bahwa keadilan memang tidak sama dengan perlakuan yang sama. Meskipun misalnya memberi barang yang sama persis, sahabatnya itu kemudian mendesak Abu Nawas. "Bagaimana caranya agar kedua istriku tidak lagi bertanya kepadaku mana yang lebih aku cintai dari mereka?" Kemudian Abu Nawas memberi saran agar kedua istri sang sahabat masing-masing diberi batu berwarna biru secara terpisah. "Bilang sama kedua istrimu supaya merahasiakannya. Sekarang temuilah mereka di kamar masing-masing," perintah Abu Nawas. Sahabatnya itu segera menuruti saran Abu Nawas. Satu persatu dia memasuki kamar istrinya dan memberikan batu berwarna biru. "Wahai istriku, tolong jaga rahasia ini ya, dan simpan rapat-rapat batu ini. Jangan sampai ada yang tahu," pesan sahabat kepada istri pertama dan kedua secara terpisah. Setelah selesai menjalankan perintah tersebut, sahabatnya lalu kembali menemui Abu Nawas.
Saranmu sudah aku lakukan, kemudian apa lagi? Tanya dia. Begini, aku akan pura-pura bertanya dan kamu jawab dengan suara yang lantang, agar kedua istrimu mendengar, ucap Abu Nawas. Lalu Abu Nawas bertanya dengan suara yang cukup keras. Wahai sahabatku, kedua istrimu sangat cantik, tapi mana yang paling kamu cintai? Sahabatnya itu juga menjawab dengan suara yang tidak kalah lantang. Istriku yang paling kucintai dari keduanya adalah dia yang kuberi batu berwarna dari dalam kamarnya masing-masing. Kedua istri sahabat Abu Nawas pun merasa dirinya yang paling dicintai oleh suaminya. Dan sejak saat itu mereka tidak bertanya lagi siapa dari mereka yang paling dicintai. Wallahu a'lam. Cuma modal satu pertanyaan, Abu Nawas bisa kalahkan mafia tanah. Abu Nawas melihat-lihat kebunnya yang sudah lama tidak terurus. Ketika asik di dalam kebun, tiba-tiba ada seseorang yang asing masuk. Hei, ngapain kau masuk ke kebunku? Ujar laki-laki yang diduga mafia tanah itu kepada Abu Nawas. Abu Nawas pun kaget dan langsung membantahnya. Apa? Ini kebun milikku tahu. Kau jangan mengaku-ngaku, ucap Abu Nawas. Tapi si mafia tanah itu sangat kekeh. Dia mengatakan kebun tersebut adalah miliknya. Begitu juga dengan Abu Nawas. Keributan pun tidak bisa dihindari. Keduanya sama-sama tidak mau mengalah. Dikarenakan pada zaman itu tidak ada yang namanya sertifikat tanah, jadi Abu Nawas tak mempunyai bukti yang kuat atas kepemilikannya atas kebun tersebut. Tidak ada jalan lain bagi Abu Nawas kecuali melapor kepada Baginda Raja. Ayo kita adukan masalah ini kepada Baginda Raja, ucap Abu Nawas. Tantangan tersebut tidak membuat si tuan tanah mundur. Ia tetap meladeni permintaan Abu Nawas. Keduanya pun pergi ke istana untuk menghadap Baginda Raja. Abu Nawas pun mengadu, wahai paduka yang mulia, hamba mempunyai kebun di satu daerah, tapi tiba-tiba dia mengaku-ngaku kalau kebun tersebut adalah miliknya, kata Abu Nawas. Ini masalah rumit Abu Nawas. Supaya masalahnya bisa diputus secara adil, maka mesti ditangani hakim yang bijaksana, ujar Baginda Raja angkat tangan. Saya setuju Baginda Raja, balas Abu Nawas. Tapi yang menjadi persoalannya adalah siapa yang bisa menjadi hakimnya. Sebab ini bukan perkara yang mudah. Biasanya kalau ada urusan ruwet seperti ini, Abu Nawas lah solusinya. Tapi kini justru dia sendiri yang mempunyai perkara. Jadi harus dicari hakim yang selevel dengan Abu Nawas untuk menangani masalah ini. Baginda Raja akhirnya mendapat hakim yang paling baik reputasinya di kota Baghdad. Hakim ini terkenal cerdas dan berwibawa. Orang-orang yang perkaranya ditangani olehnya selalu puas dengan hasil keputusannya. Baginda Raja yakin hakim ini pasti akan memutuskan perkara dengan seadil-adilnya. Maka pada hari yang sudah ditentukan, sidang pun dilaksanakan di suatu ruang di istana. Dalam sidang itu, selain pihak yang bersengketa, hadir juga Baginda Raja rupanya. Ingin tahu siapa sesungguhnya yang mengaku-ngaku dan menjadi biang kerok masalah ini. Baginda Raja yakin kalau klaim Abu Nawas atas kebunnya tidak mengada-ngada. Tapi sangat sulit bagi dirinya untuk begitu saja memenangkan Abu Nawas sebelum sidang dimulai. Bila di antara kalian berdua ada yang terbukti bersalah dengan mengaku-ngaku kebun tersebut miliknya,
maka hukuman penjara siap menanti, ancam Baginda Raja. Oleh karena itu, sebelum sidang dimulai, aku kasih satu kesempatan lagi. Kalau mau jujur sekarang, aku tidak akan menghukumnya, ucap Baginda Raja mengancam. Tapi si mafia tanah tetap pada pendiriannya dan sidang langsung dimulai. Untuk menguji kebenaran atas pengakuan kebun tersebut, maka sang hakim bertanyalah kepada kedua belah pihak yang bersengketa. Berapa jumlah pohon di dalam kebunmu? Tanya hakim kepada tuan tanah. Si tuan tanah pun nampak kebingungan, bahkan cenderung panik. Sedangkan Abu Nawas terlihat lebih tenang, padahal dia sendiri tidak tahu jumlah pohon yang ada di kebunnya, karena tak pernah menghitungnya. Lagi pula, siapa sih yang sudi menghitung pohon di kebun? Setelah terdiam agak lama, hakim kembali berkata kepada si tuan tanah, "Bagaimana mungkin Anda mengaku kebun tersebut milik Anda, sementara tidak mengetahui jumlah pohonnya?" Si tuan tanah hanya menunduk dalam-dalam. Dia tampaknya grogi berat. Melihat tuan tanah ini, hakim dan Baginda Raja makin yakin kalau si tuan tanahlah yang berbohong. Kemudian pertanyaan tadi juga diajukan oleh hakim kepada Abu Nawas. "Sekarang giliranmu, Abu Nawas. Berapa jumlah pohon yang ada di kebunmu?" tanya sang hakim. "Sebelum hamba menjawabnya, bolehkah hamba bertanya kepada tuan hakim?" ucap Abu Nawas. "Silakan Abu Nawas," jawab hakim. "Berapa lama Anda menempati rumah Anda?" tanya Abu Nawas. "Kira-kira sejak beberapa tahun yang lalu." "Memangnya kenapa, Abu Nawas?" tanya balik tuan hakim keheranan. "Tidak, hamba cuma mau bertanya berapa jumlah genting yang ada di rumah Anda," tanya Abu Nawas lagi. Hakim tersebut langsung gelagapan dengan pertanyaan Abu Nawas. Dia tidak bisa menjawabnya. Lalu sang hakim mengumumkan keputusan persidangan kali ini. "Kebenaran atau di pihak Abu Nawas, dan kau tuan tanah karena telah berbohong maka akan dihukum penjara," ujar sang hakim lalu mengetok palu dan persidangan selesai. Bisa ditebak wajah pusat tuan tanah itu saat dirinya diseret ke penjara. Hakim yang terkenal adil dan bijaksana ini mengakui terkadang kecerdasan dan kejeniusan bisa patah oleh argumen. "Saya belum pernah kalah, kecuali dengan kau, Abu Nawas," pungkas sang hakim mengakui kehebatan Abu Nawas. Wallahu alam.